awal gitu. Apakah ini bukan make up history ya, sejarah yang di-create ya, sejarah yang diciptakan oleh suatu kelompok masyarakat di masa tertentu ya. Jadi kita tidak penting bagi kita tidak penting, tapi mungkin bagi sebagian orang sangat penting, tapi bagi saya tidak terlalu penting apakah ini mythical ataukah ini historik. Tapi bagi saya adanya Jabaromah itu menjadi apa ya, kayak museum ya, museum keagamaan ya, museum keagamaan yang paling tidak memberikan rasa hormat ya, rasa syukur. Misalnya kita memiliki salah satu versi dari sejarah kemanusiaan kita. Karena kalau kita tidak memiliki anchor ya, tidak memiliki pijakan sejarah itu, kita menjadi orang yang terunggangan ini. Ya. Tetapi kalau kita punya pijakan, punya common history, nah itu kita akan hidupnya lebih terarah. Jadi kehidupan berbangsa, beragama, berkelas, bersivitas akademika itu sebagian besar juga terjadi fabrikasi, dibuat oleh kelompok masyarakat ya, termasuk dibuat supaya lebih khusyuk ya, supaya lebih khusyuk. Gerejanya, masjidnya dibuat yang syahdu, musiknya yang ini misalnya, sehingga ketika orang memasuki tempat ibadah itu, orang menyiapkan diri untuk bisa lepas sandal, khusyuk, tidak lari-lari, tidak bernyanyi keras-keras ya, tapi sudah nih. Jadi itu sebagiannya sebetulnya dibuat. Everyone, semua orang, semua tradisi membuat itu. Indonesia juga misalnya, bendera merah putih coba, kain putih, gulungan di toko di mana itu foto McMahon ya, gulungan kain merah di McMahon. Anda akan hormat enggak? Enggak kan? Dia gulungan biasa. Tapi begitu kain merah itu digunting dengan ukuran ini, kain putih digunting, disatukan, dijadikan satu, dikeret bendera, Anda akan apa? Hormat enggak? Hormat kan bisa kepada sang saka merah putih, hormat, berat kok hormat. Nanti yang tidak hormat, ya kan? Wes dikasih kok. Jadi sudah terciptakan situasi untuk kita hormat kepada kain, sepotong kain merah dan putih. Tapi sepotong kain itu setelah dijahit, dipotong ini kemudian diberi makna. Inilah simbol dari bangsa Indonesia. Kamu kalau nggak hormat kepada bendera ini, berarti kamu tidak hormat kepada bangsa Indonesia. Oh sampai bisa kok, kalau di luar negeri itu 17 Agustus itu bisa nangis. Kok bisa ya kayak gitu misalnya. Itu. Jadi terjadi fabrikasi, terjadi pengolahan emosi, pengolahan pikiran, pengolahan pengetahuan yang membuat kita itu dengan sesuatu menjadi sangat terikat, takzim dan sebagainya. Nah ini menurut teorinya Pak Abdullah Sami itu ya seperti itu ya. Makna Al-Quran kan kita tidak tahu, tetapi kemudian diilhamkan kepada para nabi. Nah para nabi itu menerjemahkan, memberikan kata-kata dari suatu makna yang abstrak itu supaya dimengerti oleh umatnya. Kemudian kata-kata dalam Al-Quran ini diberi tambahan ya, diberi tambahan. Misalnya siapa yang mengajarkan, siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya misalnya. Siapa yang membaca Al-Quran akan mendapatkan 10 pahala 10 kali. Dan itu tidak per kalimat tapi per kata misalnya. Sehingga kata-kata dalam Al-Quran itu di benak kaum muslim terbentuklah ini suatu yang holy, yang kalau kita membaca mendapatkan
pahalanya itu 1 huruf 10 pahala misalnya. Sehingga kita terpacu misalnya. Nah, ini kalau dari pandangan sosiologi ya beragama sih ya kayak kita tuh dibuat misalnya. Di tempat kampung bulik saya itu ada tiba-tiba keramatan ya kayak makam gitu ya. Dulunya tuh kata tulisan dulu tuh itu ya makam biasa. Terus suatu saat tuh ada orang gitu mengatakan ini makamnya mungkin macam wali-wali kecil gitu ya, tidak masuk dalam nama Wali Songo, tapi ini wali-wali kecil gitu. Itu setelah itu dibuat cari, aku ya orang ngerti sakjane gitu. Sebetulnya itu benar apa enggak gitu. Tapi kemudian orang itu dari mulut ke mulut dihidupkan terus bahwa ini makamnya katakanlah Wali Syahid misalnya ya. Ini makamnya Wali Syahid yang berjasa mengislamkan desa ini, yang berjasa menghilangkan para perampok di sini, yang berjasa menghilangkan penyakit ini. Dan itu terulang-ulang. Akhirnya orang percaya bahwa ini adalah makam wali keramatan Wali Syahid itu. Dan sekarang itu dikunjungi orang. Itu baru beberapa tahun. Jadi ini terjadi fabrikasi, ya. Terjadi tadi diproduksi suatu pengetahuan, ya, yang kemudian orang percaya bahwa ini wali, kemudian orang apalagi yang sudah punya referensi ya, misalnya berdoa di makam para wali pasti nanti akan dibantu doanya oleh rohnya para wali. Wah, seorang berdatangan. Sekarang itu ramai. Jadi aku sendiri juga nggak tahu. Dulu tuh bertahun-tahun juga nggak ada apa-apa, kok tiba-tiba sekarang di situ menjadi makam Wali Syahid misalnya. Jadi beragama itu sebetulnya sangat kompleks, sangat kompleks. Maka tadi ini Abdullah Said itu menurut saya termasuk yang critical lover ya. Dia Muslim tapi dia juga melakukan studi kritis atas pemahaman umat Islam terhadap Al-Quran. Ya. Jadi dia apakah dia dikafirkan? Dia banyak dikafirkan. Kok mengatakan Al-Quran itu kalimatnya perbandingannya itu sebetulnya dari Nabi Muhammad. Hanya maknanya saja yang dari Tuhan. Dan kita nggak tahu Tuhan itu memberikan makna dalam bahasa apa. Bukan bahasa Arab, tapi bahasa yang bisa diserap oleh para nabi. Nabi Adam itu kok bicaranya bahasa Arab? Nabi Adam bicaranya bahasa apa? Nggak tahu kan? Bahasa Sunda. Nabi Nuh bicaranya bahasa apa? Nabi Soleh bicaranya bahasa apa? Nabi Khidir bahasa apa? Nggak tahu kan? Tapi semua nabi itu bisa menyerap makna dari Al-Quran. Baru penyampaiannya menggunakan bahasa manusia yang digunakan oleh nabi itu. Termasuk Al-Quran itu diserap oleh Nabi Muhammad, penyampaiannya menggunakan bahasa Arab yang dimengerti oleh Nabi Muhammad dan umatnya. Ya. Bahasa apa? Nggak terdetek loh. Nggak terdetek. Nanti akan kita jadi Tuhan dong. Itu kalau menurut ini ya itulah misterinya Tuhan. Tuhan mewahyukan sesuatu pada lebah enggak? Iya. Ya kan? Bahasanya apa? Bahasa lebah. Ya nggak tahu kan? Nah, misalnya. Jadi bahasa Tuhan itu menjadi misteri yang itu bisa diserap oleh para nabi, ya, diserap oleh binatang, diserap oleh gunung-gunung, diserap oleh bintang-bintang. Ya, masing-masing memiliki ekspresi yang berbeda. Ekspresinya Nabi Muhammad mungkin Subhanallah ini. Ekspresinya lebah mungkin ngomong. Ekspresinya bunga mungkin. Ekspresinya Daud
Tidak. Tapi mereka semua kan bertasbih, mereka semua berkomunikasi dengan Tuhan, tunduk beribadah. Nah ini, tapi tidak banyak orang yang berani mengatakan seperti itu. Nah ini menurut saya Pak Abdul Razak itu termasuk scholar yang kritis dan berani. Maka beliau mengatakan seperti itu bahwa Al-Quran yang tertulis dalam mushaf itu adalah kata-kata dari Nabi Muhammad. Al-Quran pada intinya di Lauhul Mahfuz itu menggunakan kode makna yang kita tidak bisa mengerti. Yang itu hanya bisa dimengerti oleh makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam keadaan itu kita punya harapan. Siapa tahu nanti suatu saat Tuhan akan berbicara langsung kepada kita, memberikan ilham. Ya. Kan Tuhan sangat tukang memberi ilham kepada burung-burung, kepada daun-daun. Mengapa tidak kepada manusia? Tetapi kita ilham itu sudah tidak menjadi pembawa syariat, ya. Pembawa syariat terakhir adalah Nabi Muhammad. Maka hal kedua juga atau hal keberapa dari Abdullah Said yang menurut saya sangat revolusioner adalah ide tentang apa? Demokratisasi. Masih ingat? Of understanding. Ya. Jadi ada proses democratization of understanding. Jadi proses demokratisasi untuk mengetahui tentang Al-Quran. Jadi siapakah yang berhak mengetahui Al-Quran? Menurut Abdullah Said, yang berhak mengetahui atau menginterpretasikannya itu bukan hanya yang disebut dalam kategori ulama. Tapi kamu juga bisa, walaupun interpretasimu mungkin itu valid untuk dirimu sendiri. Kalau kalian mau berdebat di ruang publik, ya berdebatlah dengan aturan-aturan yang disepakati oleh publik itu. Masa yang berhak menginterpretasikan dan mengetahui Al-Quran hanya ulama-ulama Al-Azhar saja? Atau ulama-ulama yang di pesantren saja? Yang tidak di pesantren gimana? Tidak boleh akses pada Al-Quran. Menurut Pak Abdullah Said tidak, semuanya bisa. Al-Quran itu bisa menyapa kepada semua orang dengan cara sapaan yang berbeda. Termasuk ada yang sukanya pokoknya saya kalau mau tidur mendekat Al-Quran. Valid tidak? Valid menurut Abdullah Said tidak masalah. Itulah memang dia komunikasi dia dengan lokal, hanya begitu. Ada yang dengan menghafal gitu, valid tidak? Valid juga. Masalahnya nanti validitas mereka itu bagaimana dia berkontribusi untuk membuat kehidupan itu menjadi lebih baik. Kalau semua orang hanya mendekat Al-Quran, kira-kira akan terjadi nggak misalnya pembuatan UIN Sunan Kalijaga? Ya nggak ada. Rumah sakit Islam, kira-kira akan ada nggak? Nggak ada. Nah, itulah di sini valid, tetapi tidak cukup. Untuk menggerakkan kehidupan itu harus ada yang lain. Tapi kan tidak semua orang bisa menjadi ilmuwan. Nah, jadi seperti itulah. Nah, kita itu ada yang jadi ilmuwan, ada yang jadi pendoa, ada yang jadi saintis, ada yang jadi peneliti, ada yang jadi ibu rumah tangga dan sebagainya. Itu tidak apa-apa. Ibu saya itu sudah menjadi kebiasaannya. Pokoknya kalau pusing-pusing sedikit atau gitu, dia baca Al-Quran. Ada pusing mah diusahakan bacanya itu sambil bersuara keras, sambil ini gitu. Karena dengan begitu dia bilang dia akan jadi lupa dengan pusingnya. Nah itu kan paling tidak selama dia membaca itu pusingnya hilang gitu.
kemudian dia dengan ini mendengar suara itu, ya dia merasa selalu kemudian pusingnya semakin rendah, semakin hilang dan semakin hilang. Ya nggak apa-apa, itu cara dia. Sifatnya Quran itu kepada ibu saya dengan cara seperti itu. Jadi kalau saya pas ke ibu saya kok mendengar ibu saya maju untuk keras gitu ya, lebih keras dari biasanya. Oh ini pasti ibu sedang pusing, ada masalah, ada ini. Jadi tata cara orang itu seperti itu, macam-macamnya. Anda akan lihat seperti apa gitu. Ada yang orang tuh merasa puas kalau misalnya anak-anaknya atau ya murid-muridnya misalnya bisa memahami modal tafsir yang dia ajarkan misalnya. Membaca buku, berarti mahasiswa itu ngerti nih, paham. Nah, itu ada yang seperti itu ya. Ada juga yang dia akan sangat bahagia puas kalau bisa menghatamkan satu hari misalnya. Jadi Al-Quran itu memiliki makna yang sangat beragam pada setiap muslim. Dan bagi menurut Pak Abdullah Said itu semuanya valid. Tetapi yang tidak boleh dilupakan oleh orang Islam dan itu menjadi fardu kifayahnya adalah semua harus ada upaya untuk menciptakan ya, mewujudkan message kita sebagai khalifah. Sebagai khalifah itu apa? Itu harus ada. Jangan semuanya hanya Al-Quran sebagai tadi untuk dipeluk saja misalnya, sehingga kita menjadi tidak engage gitu. Tapi harus ada yang bermacam-macam. Karena satu orang tidak bisa melakukan semua pesan Al-Quran. Ada yang merasa bisa semuanya. Ya bayaninya, ya burhaninya, ya irfaninya, ya ibadahnya, ritualnya, ya muamalahnya, ya akhlaknya. Wahnya jauh, ya. Jauh. Tapi kalau kita bisa menjalankan sedikit atun min Al-Quran gitulah ya, secuil dari Al-Quran itu menurut saya sudah lumayan ya, sudah lumayan. Oke, inilah tiga teori dari tiga ulama ya, scholar yang kalau dalam kategorinya Pak Farid Ishak, menurut saya mereka itu sudah masuk pada critical lover. Kalau kita masih apa? Ya, kita mungkin masih uncritical lover atau paling sedikit ya scholarly lover, tapi belum sampai critical lover misalnya. Jadi seperti itulah ya perjalanan kita. Oke, ada yang mau ditanyakan di sini? Ya. Tadi tentang pemikiran Abdullah Said itu saya teringat Kak di tempat saya, tidak tahu di tempat di sini, tentang Baitullah. Karena Arab itu kepercayaan orang-orang tempat saya, kalau misalnya kita ke Baitullah itu harus dijaga semua lagu kita, dan apa yang kita lakukan masih di sini itu akan dibayarkan di sana gitu. Jadi kalau kita perilakunya baik sini, di sana juga baik, atau misalnya perilaku kita di sini jelek, di sana tuh banyak kejadian-kejadian. Nah, dan kepercayaan ini udah lama bahkan sampai sekarang tuh masih berkembang. Nah, kemudian kan dalam Al-Quran itu kan ada salah satu ayat surat Al-Imran ayat 96 itu berbicara tentang Baitullah. Nah, kalau misalnya kita lihat dari konteks yang pendekatan Abdullah Said itu gimana? Oh, ya itu betul-betul misteri ya. Baitullah di Baitullah itu ya misteri gitu, antara percaya dan tidak. Dan ini saya tuh semula nggak ini loh Pak. Saya dulu kan haji tahun 2005 ya. Pokoknya saya pasrah ya, saya harus berpasrah mau ke Baitullah, saya pokoknya mau sana gitu ya. Ya alhamdulillah secara umum tuh sih baik gitu ya. Ada banyak kemudahan.
tetapi juga yang ada tadi itu misteri itu loh Mbak. Kami kan di Azizia itu ditempatkan di kayak apartemen gitu ya. Saya kan hajinya dari Australia dulu karena pas lagi S3 itu ya, baru studi S3, kemudian sudah mau rampung pas musim haji, saya kerja haji dari sana. Jadi masuknya itu kayak kategori haji plus gitu. Jadi tempatnya di hotel gitu ya. Nah, di suatu saat pas kita di Azizia masa-masa kita melempar jumroh itu yo kok ada orang tuh yang ya memang sejak awal tuh agak tumas toke ini rusuh gitu lah ya. Itu dia selalu gini komplain ya, karena kita di situ di Azizia kan hanya beberapa hari, namanya gantian. Dia tuh bilang gini, siapa nih? Tapi ya pakai bahasa Inggris tuh ya. Siapa nih yang pakai kamar mandi nggak bersihin gitu? Terus semuanya gitu. Terus kita apa deh? Kita nggak pernah, kita selalu bersih gitu kan? Ayo kita lihat bareng-bareng gitu, nggak perlu loh bersih kok mana nggak ada kotorannya gitu. Jadi setiap kali kita lihat bareng-bareng itu bersih. Jadi akhirnya kan bersih, oke udah nih dia kamu sekarang masuk kan gitu. Kita juga jengkel gitu kan, dia tuh komplain lagi, selalu ada kotoran lagi gitu. Satu juga sampai terus orang dilaporkan terus, waduh ya bola kita diguyurin orang itu dimandiin suruh istighfar gitu. Akhirnya dia mau lihat atau enggak, saya itu udah kayak gitu tuh udah takut aja ya. Saya udah nggak mau lagi bicara sama dia gitu ya. Kalau melakukan buat takut gitu, ya pun udah misalnya kayak gitu tuh yuk. Tapi hanya sekali itu yang saya encountering gitu ya. Tapi saya juga nggak lihat kotorannya. Cuma dia itu kok marah-marah katanya kamar mandinya kotor gitu. Setelah kita lihat bareng bersih nggak ada apa-apanya gitu. Tapi begitu dia masuk itu menurut dia itu kotor lagi gitu. Jadi saya nggak tahu ya. Itu jadi deg-degan juga kan. Wes hati-hati gitu. Deg-degan juga gitu. Nah, saya nggak tahu persis, tapi rombongan saya dengan suami saya laki-laki, dia bilang gini, uang gitu kan. Orangnya turunan Arab, orang Indonesia tapi sudah lama tinggal di Australia. Kita sebutnya Abah waktu itu. Bah, uangnya itu loh disimpan, jangan sembarangan gitu. Mana ada di sini copet, kata gitu. Tahu nggak? Dia di kamar mandi, setelah itu lupa dompetnya. Pas balik lagi sudah hilang. Akhirnya kita urunan ya, kita urunan untuk menopang dia gitu. Itu Abu Hasan udah lempe-lempe. itu belum mulai hajinya itu baru beberapa hari kita datang, belum memulai haji. Itu kata suamiku, itu Abu Hasan sekarang apa ngapain? Itu dua yang ini. Kalau yang Abu Hasan itu kan dengan kelompok laki-laki ya, kita nggak banyak itu saja. Jadi saya nggak tahu proses, cuma pas sama suami saya cerita dorong diri itu apa? Duitnya itu dompet Abah hilang katanya gitu. Padahal itu baru aja dia bilang, mana ada cepat di sini. Itu uangnya entah berapa itu langsung hilang. Saya nggak tahu apakah ini, tapi kok ya begitu gitu. Tapi kalau misalnya apa yang terjadi, apa kebiasaan di sana, namanya orang kalau hidup dengan masa yang sulit ya, uyuk-uyukan, rush, itu akan kelihatan aslinya kan. Kalau lagi enak-enak itu semua iya gini-gini apa. Coba situasinya itu uyuk-uyukan, panas, hutan gitu akan muncul aslinya. Maka ya saya sebelum berangkat itu ada pembekalan juga ya, pembekalan dari kebetulan yang memberikan pembekalan itu orang Turki dari kelompok sufi lah ya. Dia ini kelompoknya Rumi gitulah. Tapi saya merasa sangat bersyukur pembekalan haji saya ketika itu tidak hanya soal